warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dzurratul Muna akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Fikih Munakahat. 1. Jelaskan hukum suami yang tidak bekerja sedangkan istrinya yang justru bekerja. Perlu diketahui bahwa suami memberikan nafkah untuk istri dan anak. Nafkah pada istri itu wajib didahulukan dari nafkah pada kerabat lainnya. Nafkah pada orang tua dan kerabat barulah diwajibkan ketika mereka miskin dan tidak punya harta. Hukum suami yang tidak bekerja itu termasuk berdosa, karena tugas seorang laki-laki sebagai kepala keluarga itu adalah mencari nafkah, dan sedangkan tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah mengurus keperluan rumah dan mendidik anaknya. An Abdullah bin Amri wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama bil mar'i ithman ayyudhi'a may yaqutu. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang wajib ia beri nafkah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1692. Nomor 2. Bagaimana menurut pandangan hukum Islam ketika istri tidak mau memberikan hak suami? Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun ra'atahu ila firasihi fa abat ang tajra'a la'anathal malaikatu hatta nusbi'a." Jika seorang pria mengajak istrinya di ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknat hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 5193 dan Muslim nomor 1436. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa berdosa hukumnya jika istri menolak ajakan suaminya di tempat tidur, kecuali sang istri dalam keadaan udzur atau sakit, suami harus memakluminya. 3. Apa hikmah disyariatkannya talak dalam Islam? Ajaran Kristen tidak memperbolehkan talak sebab dalam kitabnya, yaitu Alkitab, dijelaskan bahwa perkawinan orang Protestan bukanlah perkawinan sekedar suka sama suka atau saling mencintai belaka. Akan tetapi perkawinan Protestan juga cerminan dari gambar Tuhan. Ada keterlibatan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, dan hanya maut yang memisahkan. Apa yang sudah disatukan Tuhan dalam perkawinan tidak ada pihak manapun yang bisa memusnahkan seperti pihak ketiga atau pasangan itu sendiri. Apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidaknyamanan yang disebabkan karena pertengkaran, perselingkuhan, dan penyebab lainnya, maka salah satu dari pasangan itu harus mengalah dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Seandainya terjadi perceraian, maka orang tersebut sudah kalah, dan dengan begitu keduanya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi, dari agama Islam dan agama Protestan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menanggapi tentang perceraian. Dalam agama Islam, perceraian diperbolehkan tapi juga dibenci Allah, sedangkan dalam Protestan, perceraian sangat dilarang walaupun kenyataannya banyak terjadi. Hikmah disyariatkannya talak dalam Islam itu sangat jelas, karena boleh jadi dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada kecocokan antara suami dan istri. Perbedaan pendapat, KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga talak merupakan jalan keluar yang tepat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130, "Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih." Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Bagaimana hukum suami mentalak istri melalui WA?
Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas, tidak pula bisa dihukumi sebagai ungkapan jelas. Menurut mereka, andai tulisan sama dengan perkataan, tentu Allah menguatkan nabinya dengan tulisan. Tulisan hanya berbentuk lain dari perkataan yang memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu, tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya mewakili sebagian pesannya saja. Dikutip dari Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqih Madhab Al-Imam Al-Syafi'i, Beirut Darul Kutub 1999 jilid 10 halaman 167. Menurut Al-Mawardi, jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan syarih, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari 3 keadaan. 1. Menulis talak kemudian mengucapkan. 2. Menulis talak serta dengan meniatinya. Dan 3. Menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatinya. Namun Imam Syafi'i telah memfatwakan walau kataba bitolaqiha fala yakunu tolaqan illa bi ayyan wiyahu kama la yakuna ma khulafahu sharihu tolaqan illa bi ayyan wiyahu. Yang artinya, andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya sebagai talak. Demikian halnya setiap hal yang berbeda dengan ungkapan syarih atau jelas tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya. Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqih Madhab Al-Imam Al-Syafi'i, Beirut Darul Kutub 1999 jilid 10 halaman 167. Bagaimana hukum suami yang mentalak istrinya tapi dalam keadaan mabuk? Hadis kullu tolaqi jaizu illa tolaqun nashwani wa tolaqul majnun. Setiap talak boleh sah selain tidak talak yang dilakukan oleh orang yang mabuk atau orang yang gila. Bahwasannya talak tidak jatuh karena dalam keadaan tidak sadar atau sedang mabuk. Apakah istri mempunyai hak untuk rujuk? Istri tidak mempunyai hak rujuk karena dalam syariat Islam yang mempunyai hak rujuk adalah orang yang mempunyai hak talak. Sementara dalam syariat Islam hak talak dimiliki oleh suami sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat At-Tolaq ayat 1. Ya ayyuhalladzina idza tallaqtumun nisaa fadhallaquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tahrijuhunna min buyutihinna wa la yahzunna illa ayyatiya bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah la tadri la'anallahu yuhditsu ba'da dzalika amran. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya atau yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka izinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Cukup sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.